Bab 730, pertandingan dua orang hebat. AWK juga melihat adegan itu dan merasa sangat marah. Dasar tidak tahu malu! AWK mendengus dingin. Kak, mobil Lano sangat kuat dan kemampuannya lumayan hebat. Tapi, bagaimanapun juga dia tidak terlalu berpengalaman dalam pertandingan balap. Sekarang dia terjebak oleh John. Vincent mengerutkan kening dan menganalisis situasi di tempat kejadian. Jika dia tidak dengan sengaja menghalangi mobil Valentino sudah menyalipnya di 3 tikungan sebelumnya. AWK juga sedikit mengernyit dan nada suaranya terdengar sangat kesal. Mau bagaimana lagi, balapan mobil memang seperti ini. Semua orang hanya akan mengingat pembalap juara pertama. Bagaimana cara para pembalap bisa menempati juara pertama? Mereka tidak ada yang akan peduli. Vincent menghela napas. Tak lama kemudian, 2 mobil yang saling mengejar muncul di pandangan AWK dan Vincent. Mereka telah melewati lebih dari setengah jalur jalan dan sekarang berputar-putar dari sisi lain gunung menuju puncak gunung. AWK dan Vincent berbalik perlahan, lalu melihat persimpangan lain di peron. Setelah beberapa saat, kedua mobil akan bergegas keluar dari persimpangan dan bersaing untuk putaran terakhir setelah melewati garis. Bram, Bram, Bram! Deru mesin mobil menggema di langit malam Gunung Halem. Bahkan jika penonton di sekitarnya bersorak keras, mereka tidak bisa mengalahkan deru suara mesin yang terdengar sangat kuat di atas. AWK dan yang lainnya masih berada di tempat mereka berdiri sebelumnya, jadi dapat dengan jelas mendengar deru mesin mendekat dari jauh. Hal ini menunjukkan bahwa kedua mobil sudah semakin mendekati puncak saat ini. Jika mereka berdiri di lintasan, mereka bahkan dapat merasakan lintasan yang terus-menerus bergetar. AWK dan yang lainnya termasuk beberapa wanita cantik bertubuh tinggi yang memegang bendera kecil, serta penonton di kedua sisi jalur lintasan puncak. Mata mereka terbelalak lebar menatap persimpangan. Bisakah Valentino menyalip mobil John? Bram, Bram! Tak lama kemudian, suara deru mesin terdengar semakin dekat. Shati! Bram! Sebuah Lamborghini ungu tiba-tiba melaju sangat cepat, bahkan badan mobil Lamborghini itu melayang 20 atau 30 cm di atas tanah, kemudian jatuh ke tanah. Wush! Sentena putih mengikuti dari belakang dan melaju dengan suara mendengung. Namun, Sentena milik Valentino memiliki daya penguasaan yang lebih stabil daripada Lamborghini. Oleh karena itu, Sentena milik Valentino tidak melayang, yang memberi Valentino beberapa keuntungan. Lagi pula, ketika mobil melayang, maka mobil itu akan bergerak dengan mengandalkan inersia. Kecepatannya tentu saja tidak secepat kecepatan mobil yang banyak berada di tanah. Bram, Bram! Kedua mobil itu bergegas melewati titik awal satu persatu, melintasi peron dan menuruni gunung lagi. Putaran terakhir adalah pertarungan nyata antara hidup dan mati. Valentino tertinggal 2 detik dari John. Akan tetapi, bahkan jika dia tertinggal setengah detik saja, akan tetap ada juara pertama dan kedua. AWK mengerutkan kening. Dia merasa khawatir saat melihat kedua mobil melaju melewatinya. Angin yang dibawa oleh mobil membuat rambut AWK berterbangan. Bersiaplah untuk melihat pertunjukan yang bagus. Sebuah suara terdengar saat Sentena melintas. Aku selalu siap. Pada awalnya AWK terkejut, lalu mendengus dingin dan memutar bola matanya ke arah Sentena.
Suasana hatinya yang cemas perlahan terasa tenang. Perkataan sederhana Valentino memberinya ketenangan yang tak bisa dijelaskan. Setelah putaran terakhir, suasana di arena balap bahkan lebih heboh. Ada banyak orang yang berteriak dengan keras. Kedua mobil itu mulai saling mengejar lagi. Pada saat ini, semua orang tiba-tiba menyadari sesuatu. Porsche 911 merah yang sebelumnya tertinggal satu putaran, kini melaju perlahan di lintasan. Kelihatannya, John akan segera mengunggulinya lebih dari satu putaran. Banyak orang yang mulai ragu, apakah mobilnya mogok? Kalau tidak peduli seberapa buruk Porsche itu tidak akan tertinggal lebih dari satu putaran, bukan? Gawat! Vincent mengerutkan kening dan sontak berseru. Kenapa? Tanya Areka. Itu mobil Tuan Muda Hans. Apa kamu tidak tahu orang seperti apa dia? Dia sangat dekat dengan John. Kupikir dia sengaja melambat. Dia pasti punya tujuan dan itu pasti ditujukan pada Lano. Vincent melirik Porsche 911 lagi dan berkata dengan nada yang sangat tegas. Mendengar perkataan Vincent, Areka juga sedikit mengernyit dan mulai khawatir. Ternyata sesuai dugaan Vincent. Lamborghini John menambah kecepatan lagi, melewati sebelah Porsche Tuan Muda Hans dan melaju ke depan. Saat Valentino hendak menambah kecepatan dan menyalip, Porsche itu tiba-tiba menambah kecepatan dan melaju kencang di depan Valentino untuk menghalangi jalannya. Tak hanya itu, dia juga mengerem mendadak. Cheat! Valentino juga tanpa sadar menginjak rem hingga mobilnya bergetar. Melihat adegan ini, semua orang sangat marah. Sebelumnya John sengaja menghalangi mobil Valentino dan sekarang dia bekerja sama dengan pembalap lain untuk menghalangi Valentino lagi. Bukankah ini namanya keterlaluan? Sudah jelas, orang-orang ini bekerja sama untuk melawannya. Beberapa orang berteriak dan memaki. Namun itu tidak berguna, Tuan Muda Hans terus menghalangi jalan Valentino. Sementara itu, John memanfaatkan waktu ini untuk menambah kecepatan dan segera memperlebar jarak dengan Valentino. Saat ini, Valentino yang sedang duduk di dalam mobil sedikit memicingkan matanya dan ekspresi wajahnya sedikit muram. Jauh di dalam matanya, ada kilatan dingin. Dia datang dan mengikuti kompetisi hari ini hanya untuk mencari uang. Dia tidak bermaksud untuk membuat masalah pada John dan yang lainnya. Oleh karena itu, ketika John sudah menghalangi mobil Valentino sebelumnya, Valentino tidak melakukan apapun. Dia hanya terus mencari peluang untuk melihat apakah dia bisa membalikkan keadaan. Namun sekarang ini adalah putaran terakhir dan sudah waktunya untuk penentuan pertandingan mereka. Tetapi Porsche 911 ini tiba-tiba muncul dan ikut campur. Jadi apa ini namanya? Sama saja dengan memotong sumber penghasilan orang lain. Jika Valentino tidak menjadi juara pertama, dia tidak akan mendapatkan bonus 120 miliar. Menghalangi sumber penghasilan orang lain itu sangat buruk. Tidak ada yang akan mentolerir hal seperti itu. Pin! Valentino membunyikan klakson untuk mengingatkannya. Namun, Porsche 911 itu tidak hanya tidak bermaksud menyingkir, malah justru menghalangi jalan Valentino beberapa kali. Hei! Valentino tertawa dan menarik persneling. Kemudian dia memegang kemudi dengan kuat dan menginjak pedal gas. Bram! Mesin mobilnya segera mengeluarkan kecepatan paling tinggi dan torsi yang kuat menghasilkan tenaga yang luar biasa, kemudian mobil segera melesat ke depan. Dengan aura kuat yang tak tertandingi, dia bersumpah untuk menghancurkan semua rintangan di depannya. Para penonton di sekitar tiba-tiba membelalakan mata mereka. Sentena ini mengerahkan seluruh kekuatannya. Apakah dia bisa melewati rintangan yang dibuat oleh Porsche untuknya? Pada saat ini, Tuan Muda Hans yang berada di dalam Porsche sedang dalam suasana hati yang sangat bahagia. Selama dia menghalangi jalan Valentino, dia bisa mendapatkan keuntungan 20 miliar. Lalu kenapa dia tidak melakukannya? Tuan Muda Hans tertawa dan langsung memegang kemudi dengan satu tangan. Dia menunduk untuk mengambil rokok dari kotak penyimpanan. Bagaimanapun juga,
tidak mudah mendapatkan 20 miliar. Bab 731, semua penonton riuh. Boom! Belum juga dia menemukan rokok, mendadak terdengar getaran di belakangnya. Awalnya Hans tertegun sesaat. Saking kagetnya, wajahnya sampai pucat pasi. Kemudian, dia memeluk kemudi dengan kedua tangannya erat-erat. Jika dia tidak memegang kemudi dengan stabil saat melesat dengan kecepatan setinggi ini, mungkin saja mobilnya terbalik. Astaga, ada apa ini? Hans berdebar-debar, kemudian dia melirik ke belakang melalui kaca spion. Dia melihat mobil Centena itu melesat dengan kecepatan menggila, kemudian menabrak bagian belakang mobil Hans. Belum sempat Hans bereaksi, mobil itu menabrak bagian belakang mobilnya sekali lagi. Astaga! Hans menahan napas terkejut, kemudian dia memutar kemudinya untuk menyingkir dari arah pandang Valentino. Uang 20 miliar memang tidak sedikit, tapi dia harus tetap hidup baru bisa menikmati uang. Pengemudi Centena ini sudah gila. Hans berpikir ulang lagi, bagaimanapun juga dia tidak berani melawan Valentino. Akhirnya Porsche milik Hans menyingkir, sementara mobil Centena itu melesat maju dengan cepat. Saat ini, tidak ada orang yang mampu menghalangi langkah Valentino lagi. Di bawah tatapan dari semua orang, kecepatan mobil Centena yang dikendarai Valentino naik setingkat lagi. Saat ini mobilnya melesat lebih cepat dibanding putaran pertama. Ban mobil yang berputar di jalan menghasilkan suara berisik yang keras, membuat orang-orang yang berdiri di luar pagar jadi sakit kepala. Astaga! Kali ini, kecepatannya bertambah banyak. Ternyata kecepatan di putaran pertama tadi bukanlah batas maksimum mobil Centena itu. Sialan! Sudah kuputuskan, setelah pulang nanti aku akan membeli sebuah Centena. Meski kamu punya uang untuk membeli Centena, apa kamu punya uang untuk memodifikasi mobilnya? Kalau kamu punya uang untuk modifikasi sekalipun, apa kamu punya kemampuan sepertinya? Apa kamu punya keberanian untuk melesat sepertinya? Orang-orang kaget sekali. Seolah mobil Centena ini sedang melampiaskan amarahnya. Setelah menyingkirkan mobil Porsche itu, mobil Centena ini jadi semakin cepat. Brum! Setelah drifting saat melalui berbagai belokan, mobil itu terus menambah kecepatannya. Jalan gunung di Gunung Harlem memiliki puluhan kelokan. Sementara itu, tak peduli seberapa bahayanya jalan tersebut, tetap bisa dilalui Valentino dengan sudut yang kelihatannya sulit dilewati. AWK dan yang lain yang berdiri di puncak gunung melihat bagaimana mobil Centena putih itu bertindak seolah memiliki jiwa tersendiri. Mobil itu terus drifting saat melewati kelokan jalanan. Mobil itu meluncur dengan sangat mulus, tidak ada halangan apapun. Seolah mereka sedang melihat adegan lomba balap mobil tingkat dunia. Seakan-akan yang mereka tonton adalah aksi seorang pembalap mobil profesional. Bahkan pengemudi ini jauh lebih hebat dibanding pembalap profesional. Sebelumnya John memanfaatkan Hans untuk memperbesar selisih jaraknya dengan Valentino. Namun, saat ini Centena yang dikendarai Valentino bagaikan kuda liar yang lepas kendali, mobil itu terus melaju mendekati John. Jarak di antara mereka jadi semakin dekat. Wush! Satu mobil memimpin di depan dan satu di belakang, lalu keduanya menghilang dari pandangan orang-orang lagi. Saat ini mereka sudah memasuki jalan di gunung yang lain, lalu keduanya melesat ke puncak gunung. Wush! AWK segera membalikkan tubuhnya dan melihat ke jalan di sisi lain. Yang lain juga ikut membalikkan tubuh mereka. Ini adalah putaran terakhir, benar-benar yang terakhir. Bram! 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 Suara deruman mobil terus terdengar. 1 menit, 2 menit, 3 menit telah berlalu. Sementara itu, suara deruman mobil terdengar semakin dekat dan keras. Orang-orang membelalakan mata mereka lebar-lebar. Jadi, apakah Lamborghini ungu akan jadi yang pertama naik atau VW Centena putih itu yang akan mengalahkan Lamborghini? Semua orang sangat menantikannya. Seharusnya, tidak lama lagi kedua mobil itu sudah akan sampai. Bram, Bram, Bram. Di detik berikutnya,
terdengar suara deruman mesin mobil keras yang nyaris memekakan telinga orang-orang. AWK yang biasanya sombong saat ini juga jadi berdebar-debar. Bram? Sudah muncul, sudah muncul. Itu, mobil warna putih. Itu VW Centena. Astaga, mobil itu berhasil melampaui Lamborghini. VW Centena. VW Centena yang sampai ke puncak duluan. Garis akhirnya hanya berjarak 100 meter jauhnya, ada di depan. Mobil itu sudah lewat, mobil itu sudah melewati garis. Saat ini, para penonton jadi gempar. Orang-orang berteriak keras-keras, membuat suasana ini menjadi riuh sekali. Bahkan, kedua obor di samping jalur puncak itu juga membara-bara. Bram, Bram! VW Centena putih itu melesat melalui pita merah yang ditarik dua gadis cantik dari samping. Mobil itu yang pertama kali melewati garis final. Cigit! Kemudian, VW Centena putih itu drifting saat berhenti sambil mengepulkan asap yang tebal. Sementara itu, Lamborghini yang dikendarai Joe juga akhirnya mencapai garis final, hanya saja waktunya berselisih 3 detik. Seiring dengan berhentinya deruman mesin mobil, keheningan menyapu Gunung Harlem. Di tengah malam yang setenang ini, kondisi sekarang terasa senyapnya bukan main. Belasan detik kemudian, barulah ada orang yang tersadar dari lamunan dan langsung menarik napas dalam-dalam. Ih! Astaga! Hebat sekali! Kalau begitu, ini artinya VW Centena itu yang jadi pemenangnya? Dia hebat sekali! Lano ini benar-benar bukan pembalap profesional, ya? Dengan kemampuannya itu, dia pasti bisa jadi terkenal sekali saat bertanding di pertandingan profesional. Para penonton jadi bersorak riuh, lalu mereka mulai membahas Valentino dan VW Centena miliknya. Sejak dulu, pemenang akan dianggap sebagai raja dan yang kalah dianggap sebagai pecundang. Jadi, orang-orang hanya akan mengingat sang juara pertama, tapi juara kedua pasti dilupakan. John yang dilupakan oleh orang-orang duduk dengan ekspresi wajah masam di dalam mobil tanpa mengatakan apapun. Lano, kamu benar-benar berhasil. Vincent langsung berlari ke arahnya dan meninju VW Centena itu karena dia tidak dapat menekan semangat yang membara dalam hatinya. Bagaimanapun juga, kehebatan kemampuan Joel sudah diakui orang-orang. Selain berstatus sebagai ketua klub balap mobil, juga tidak ada orang yang mampu mengalahkannya. Jika tidak, AWK yang arogan juga tidak akan mengakui kehebatan orang lain. Jadi, sama sekali tidak ada yang menduga hasil pertandingan ternyata seperti ini. AWK melangkah perlahan sambil menatap ke arah jendela mobil Valentino lekat-lekat. Sebelumnya, dia tidak pernah menatapi seorang pria seserius ini. Wush! Jendela mobil itu diturunkan perlahan, kemudian mereka berdua saling bertatapan. Vincent yang tahu diri juga langsung menyingkir. Saat ini, pasti ada hal yang ingin dibicarakan Valentino dan AWK. Jadi, Vincent tidak akan mengganggu mereka. Bagaimanapun juga, Valentino bisa dianggap sebagai seorang pahlawan yang sedang menyelamatkan seorang gadis cantik. Kalau bukan karena Valentino yang bersikeras ingin turun tangan, AWK pasti sudah akan menjadi pacarnya John. Itu! AWK tertegun sejenak sebelum hendak mengatakan sesuatu. Kapan kamu akan memberikan 60 miliar itu padaku? Valentino melirik sekilas pada AWK. Hah? AWK tertegun. Vincent yang menonton kejadian ini juga kebingungan. Kemudian, dia menepuk keningnya sendiri. Astaga! Apa itu orang yang tidak tahu situasi? Lano adalah pria yang tidak tahu situasi. Lano ini pria yang bodoh dalam urusan cinta, ya? Bahkan sekarang pun, dia masih mengingat-ingat 60 miliar itu. Lano, oh Lano. Seharusnya kamu memanfaatkan kesempatan ini untuk memperdekat hubunganmu dengan kakak sepupuku, pikir Vincent dalam hati. Jangankan 60 miliar, katanya 600 miliar pun bukanlah masalah besar bagi keluarga Lowell. Dia sudah tidak tertolong lagi. Vincent menghela napas panjang. Bab 732, miskin adalah dosa.
Mungkin Valentino adalah si genius yang memiliki kemampuan yang sangat hebat, tapi dia memiliki kekurangan dalam hal lain. Hah! Akan kuberikan padamu. AWK mendengus dingin sesaat, sementara itu sebuah perasaan aneh yang sempat muncul dalam hatinya langsung lenyap. Biaya perbaikan mobil. Valentino menunjuk bagian depan mobil dengan dagunya. Mendengarnya, orang-orang jadi teringat akan bagaimana Valentino menabrak mobil Porsche itu tadi. Namun begitu melihat bagian depan mobil Valentino, orang-orang kaget sekali. Bagian depan mobil itu tidak rusak berat, kelihatannya bumper mobil itu telah diperkokoh. Centena milik Valentino adalah mobil yang sudah dilengkapi peralatan perang sepenuhnya. Selamat pada Kak Lano yang menjadi pemenang malam ini. Teriak dua wanita cantik yang seksi dan mengenakan rok super pendek. Salah satunya memegang bumban, satunya lagi membawa piala ke arah Valentino. Setelah tertegun sesaat, Valentino membuka pintu mobilnya dan menerima hadiah-hadiah tersebut. Wajah John masam sekali. Saat ini, dia juga membuka pintu mobilnya dan berjalan mendekati Valentino dengan tidak rela. Karena dirinya kalah, maka dia tetap harus memenuhi janjinya. Dia akan merogoh uang sebesar 60 miliar. Orang-orang yang ada di sekitar jadi iri sekali, padahal ini hanyalah sebuah pertandingan. Dalam waktu yang tidak mencapai 1 jam, Valentino berhasil mendapatkan 60 miliar. Kecepatannya memperoleh uang membuat semua orang iri. John memberikan sebuah kartu bank pada Valentino sambil berkata, "Di dalam akun ini, ada uang sebanyak 60 miliar. Saat mengatakannya, tatapan John jadi sedingin es. Baginya, kehilangan 60 miliar bukan masalah besar. Meski keluarganya tidak sekaya keluarga Lowell, 60 miliar tetaplah bukan apa-apa. Yang lebih penting baginya adalah taruhan yang satunya lagi. Jika bukan karena kemunculan Valentino, maka hari ini dia pasti berhasil mengalahkan AWK. AWK itu orang yang arogan, jadi gadis itu pasti akan menepati semua janjinya. Kedepannya, dirinya bisa menjadi pacarnya AWK. Lalu John akan memperdekat hubungan kedua keluarga mereka, sehingga dirinya bisa menikahi AWK. Asalkan dirinya menikahi anggota keluarga Lowell, maka kedepannya dia juga akan mendapat bagian atas properti keluarga Lowell yang sangat banyak itu. Jadi, memang 60 miliar hitungannya apa? Namun sekarang semuanya musnah. Semua ini gara-gara Valentino. Sementara itu, Valentino sendiri juga tidak segan-segan. Dia langsung menerima kartu bank itu. Hanya saja saat jari Valentino menyentuh kartu tersebut, mendadak John menarik kembali kartu itu. "Apa maksudmu ini, John?" Melihatnya, AWK melangkah maju sambil mengernyit. Sejujurnya, AWK yang bertaruh dengan John. Jadi, seharusnya 60 miliar ini adalah hadiah untuk AWK. Namun, gadis yang arogan ini tidak mungkin akan memperebutkan 60 miliar dengan Valentino. Kalau dia sudah bilang akan memberikan uang ini untuk Valentino, maka uang itu memang untuk Valentino. John melirik sekilas pada AWK, kemudian dia menoleh pada gadis cantik yang berpakaian seksi di samping. Dia bertanya, "Berapa waktu dia mencapai garis finish tadi?" Gadis cantik itu segera mengeluarkan stopwatch dan membacakan. "Rekor terbaik Centena dalam satu putaran adalah 11 menit lewat 36 detik, waktu 2 putaran adalah 23 menit lewat 40 detik. John mengangguk-angguk, kemudian dia berkata pada Valentino, "Namamu Lano Wijaya, kan? Tadi aku sedang tidak serius." Saat mengatakan kalimat ini, ujung bibir John membentuk senyum mengejek. Sementara itu, Valentino sama sekali tidak peduli. John sedang serius atau tidak, sama sekali tidak ada hubungannya dengan dirinya. "Apa kamu tahu rekor tertinggiku berapa?" tanya John sebelum Valentino menjawabnya. "Aku tidak tertarik. Berikan uang itu padaku," kata Valentino pelan. "Hah?" Tatapan John jadi sangat merendahkan. Dia berkata, "Satu putaran terbaikku di Jalan Gunung Harlem adalah 11 menit 30 detik lebih cepat darimu.
Apa kamu tahu apa artinya 30 detik? Mendengar perkataan John, AWK dan Vincent jadi terdiam. John tidak berbohong, memang itulah rekor terbaiknya. Pada pertandingan hari ini, mobil Valentino sengaja diganggu oleh mereka, sehingga ada waktu yang terbuang. Kamu ingin mengingkari janji? Valentino sama sekali tidak ingin mendengar rekor terbaik John yang penuh gemilang itu. Haha, aku mana mungkin mengingkari janji? John tertawa dingin sambil berkata, bagimu, 60 miliar itu jumlah yang sangat besar. Tapi bagiku, 60 miliar bukan apa-apa. Setelah mengatakannya, John langsung melempar kartu ban itu ke wajahnya Valentino. Tatapannya penuh dengan ejekan. Plak! Terdengar bunyi yang nyaring saat kartu ban itu jatuh ke lantai. John menunggu bagaimana Valentino membungkuk untuk memungut kartu ban itu. Dia tidak percaya Valentino akan membuang 60 miliar itu begitu saja. Valentino melirik sekilas pada John, tatapannya terlihat dingin sekali. Hei, kemarahanmu yang tidak berdaya itu sangat tidak berarti. John tertawa dingin sekali lagi. Zaman sekarang, miskin adalah dosa. Meski Lano telah memenangkan pertandingan, saat ini dia tetap harus membungkukkan tubuh untuk memungut uang di hadapan John. Seolah, uang itu adalah amal pemberian John pada Lano. AWK menatapi John dengan dingin, kemudian dia membalikkan tubuhnya dan menendang Vincent sesaat. Kakak ipar, aku! Vincent jadi kebingungan. Namun AWK malah mengangkat dagunya sambil menunjuk ke arah kartu ban itu. Vincent langsung kebingungan, sebenarnya adik sepupunya AWK itu dirinya atau Lano? Kalau gengsi Lano harus dijaga, memangnya gengsi Vincent tidak perlu dijaga? Namun AWK malah melototi Vincent sesaat, membuat Vincent langsung menurutinya. Vincent berlari mendekat dan memungut kartu ban tersebut sebelum diberikan pada Valentino. Setelah Valentino tertegun sejenak, barulah dia berkata dengan suara pelan. Terima kasih. Pada akhirnya, dia menerima kartu ban itu. Sementara itu, nama John Yamandar sudah diingat Valentino dalam hati. Untuk menguasai kota Fero, selain harus melakukan cara tertentu, juga ada beberapa pembunuhan yang tidak akan bisa dihindari. Hanya dengan begitu, orang-orang yang memiliki pemikiran tertentu baru bisa ditaklukkan. Sementara itu, saat ini Valentino sudah mendapatkan seorang target. Keluarga Yamandar yang ada di kota Fero ini pasti tidak akan pernah menyangka bahwa mereka telah menjadi target seekor monster yang haus darah gara-gara si bodoh John. Uang itu untukmu. Setelah tertawa dingin, John berkata, tapi aku tetap tidak akan mengaku kalah pada pertandingan kali ini. Lano, kalau kamu benar-benar lelaki sejati, ayo bertanding lagi denganku. Bagi John, tidak masalah jika dirinya kehilangan uang. Yang terpenting, dia tidak boleh jatuh gengsi. Aku tidak tertarik, kata Valentino perlahan. Namun, mendadak dia mengubah pemikirannya dan berkata, kalau kamu bersedia merogoh 60 miliar lagi, maka akan kupikirkan. Kalimat ini membuat John dan yang lain tertegun. Lano benar-benar hanya bertindak di saat-saat paling menguntungkan. Apakah baginya, uang sepenting itu? Apakah dia sebegitunya kekurangan uang? Benar, saat ini Valentino memang kekurangan uang. Setelah sempat ragu sejenak, John terpaksa mengakui bahwa Valentino memang memiliki kemampuan yang hebat. Apakah dirinya bisa merebut kembali uang 60 miliar itu kalau mereka bertanding lagi? Setelah memikirkannya lama sekali, akhirnya John menemukan kearoganannya kembali. Dia tidak akan kuat melintasi jalanan gunung sebanyak ratusan kali. Semua pembalap di kota Fero hanya takluk pada ketua klub pembalap seorang. Jadi, John tidak punya alasan untuk mundur di hadapan Valentino. Baik, aku akan bertaruh denganmu. Tapi uangnya bukan 60 miliar. Kalau kamu berani menerima pertandingan ini, maka kita pertaruhkan 120 miliar. Bagaimana? Tanya John pada Valentino sambil tersenyum dingin.